itu setelah pipis langsung ditampung di sini. Nah, ini sudah dikasih spasi apa tadi, nama, identitasnya, labelnya, jangan lupa itu. Nanti kalau segera misalnya di situ tidak ada, saudara bisa menyebutkan di sini ada label nama gini ya supaya lengkap. Jadi kalau misalnya OSCE karena itu penting, identitas itu supaya nggak hilang. Oke, baik, setelah itu saya taruh di sini ya, kan bilang kalau ini taruh di sini. Kalau misalnya ibunya bisa pipis ya nggak apa-apa, ibu bisa pipis, hati-hati di apa itu di kloset, kemudian nanti ibu bisa langsung tampung di sini biasa gitu ya. Kemudian langsung ditaruh di sini, nanti akan ada petugas yang mengambil. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sekarang spesimen porsi tengah. Nah, porsi tengah ya. Urin, spesimen urin porsi tengah atau clean caps. Kenapa kok porsi tengah yang diambil? Karena kita tidak ingin urinnya terkontaminasi dengan mikroorganisme lain. Jadi kenapa? Urin tengah itu maksudnya apa? Urin pancaran tengah. Jadi ketika nanti ini yang pengarahan yang betul. Jangan sampai ibunya nggak ngerti gimana caranya urin tengah. Ya, bukan urin sterilnya tapi urin pancaran tengah. Ini kan ada kita menghindarkan terkontaminasinya dengan mikroorganisme. Bu, mikroorganisme itu di mana terdapatnya? Kalau di apa itu daerah ini apa itu untuk keluarnya. Nah, ini pintu keluarnya ya, pintu keluar ujungnya uretra. Ini misalnya uretra ya. Ini uretra misalnya ya, seret ini kan uretra. Nah, ini namanya orifisium, ya kan? Nanti coba dilihat lagi. Orifisium uretra. Orifisium uretra. Orifisium uretra ini luarnya itu kan banyak mikroorganisme, entah jenis bakteri dan lain sebagainya. Maka kalau ini yang pertama kan mungkin sekali akan ikut dalam aliran urinnya. Tapi kalau misalnya urin tengah ini dihindarkan. Gimana caranya? Urin tengah, Bu, nanti ibu pemeriksaan urin tengah. Gimana? Urin tengah ini nanti ibu pas pipis, gitu ya. Pas pipis ketika terasa di awal jangan diambil jangan ditampung. Begitu keluar sedikit langsung ditampung ya, Bu. Kenapa kok dibilang keluar sedikit? Nanti khawatirnya urin tengah, ini tengah sudah ya, habis ternyata. Karena nunggu belum tengah, enggak, pokoknya nggak boleh yang pertama gitu ya. Pertama kamu nggak boleh, itu kan nggak boleh bersih tadi. Ini yang utamanya yang tengah-tengah aja. Jadi dikira-kira langsung ditampung. Jadi biasanya lebih enak kalau di kloset gitu ya. Nah, kalau laki-laki lebih mudah. Jadi ketika pancaran pertama keluar dibiarkan, berikutnya langsung tampung. Nah, itu lebih mudah. Ibunya biasanya akan kesulitannya di kloset, kemudian kalau misalnya dia nggak boleh ambulasi, harus bed rest, maka nggak mau keluarganya dimintain, Mbak, ibu nanti pipis ya, pipis mbaknya ketika ada keluar pertama jangan ditampung, berikutnya seret keluar langsung kemudian tampunglah. Ketika kita minta ada di headband ya, seret ditampung, seret, setelah itu selesai, dapatnya cuma sedikit dan sebagainya, nggak masalah. Ya. Nah, biasanya kalau sedang menstruasi misalnya, ini untuk apa itu disarankan untuk ulang karena nanti akan terkontaminasi. Jadi biasanya memang itu betul kalau apalagi untuk pemeriksaan urin awal gitu ya, urin pagi itu kalau bisa bersih dari darah menstruasinya tercampur. Oke, yang midstream sudah bisa ya cara menjelaskan. Jadi yang tengah-tengah paling aman, paling ori hasilnya ya. Kemudian yang ketiga apa? Nah, udah suatu ini adalah kita melihatnya 24 jam. Jadi nanti pipisnya ditampung selama 24 jam. Nah, nggak bau. Nah, biasanya akan diberikan zat pengawet urin, macam-macam namanya. Yang paling umum itu toluen. Toluen itu diberikan beberapa tetes, nanti dia nggak akan bereaksi urin dengan udara luar, nggak akan bereaksi. Jadi nggak pesin, nggak ini gitu ya. Toluen. Karena apa
24 jam. Berarti kan kalau kita berkemih setiap 2 jam sekali, fisiologisnya kan gitu ya, minum 2 jam sekali nanti akan kan terjadi berkemih kan gitu ya, mixi itu, maka dalam 24 jam ditampung, nanti ada 6 kali tampungan, padahal sekali tampungan kita nggak tahu, kadang-kadang ada 300 cc, banyak misalnya gitu kan, atau minumnya juga banyak kan, akan dikembalikan sesuai dengan yang kita minumkan. Nah itu disampaikan, Bu, nanti ditampung di sini, apakah disiapkan botol atau apa, kalau kita memang mau melihat atau kalau misalnya seperti ini ditampung di urobek, ya, urobek itu urobek. Ini nggak dikasih ya urobek, kan di sini kan ini kateter dihubungkan dengan urobek. Di urobek itu kan ada kantong. Harus saya tunjukkan, karena di situ untuk menampung urin. Jangan lupa nanti ketika menampung itu harus dilihat dulu berapa produksi dibuang urinnya, itu harus dicatat dulu. Biasanya dalam catatan, dalam jurnalnya si catatan cairannya klien itu ada dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, dari jam berapanya itu yang Anda mulai catat lagi. Misalnya yang dini sore itu nampungnya sampai jam 3 pagi, maka dia mungkin bilangnya jam 20.00. Nah, Anda ngambilnya ini jam berapa? Oh, ngambilnya ini jam 20.00. Saya lihat set. Nah, itu nulisnya 20.00 sampai 03. Nah, terima kasih. Ini ya, ini urobek namanya. Urobek. Ya, urobek. Kantong penampung urin, urobek. Ya. Nah, urobek ini ada ininya, kuali. Urobek ini ada angka-angkanya kan, berapa cc-nya. Nah, ini kalau 100, 24 jam bisa jadi nanti 1.500 penuh. Nah, oleh karena itu sebelum buang hati-hati ya. Buangnya ini tinggal geser, ini sudah zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu diputer, kalau ini tinggal geser kanan geser kiri ya, tinggal begini, alah, kunci tutup, kunci buka, nah, buka kunci, tinggal geser. Kalau zaman dulu diputar kayak gitu. Nah ini kan risiko ketika ya kan, jadi ini sudah Anda pegang ini ya, sebelum dibuang di sini atau bawa urinal, ini ya urinal untuk laki-laki, diukur dulu, tadi Bu Tutu bilang harus diukur dulu. Tolong lihat seret. Kalau misalnya melengkuk ya luruskan dulu, diluruskan dulu sampai posisinya betul-betul lurus sejajar ya. Nah ini akan kelihatan 1.100 dan seterusnya, ya enggak? Nah, seperti itu. Maka nyatetnya, oh sekarang mau buang jam 3. Di jurnal cairannya pasien kelihatan, oh kemarin pagi mulai dari jam 12 sampai jam 20 sekian cc. Baik kan, gitu saya nulisnya 20.00 sampai sekarang jam 3.03. Setelah yakin seperti itu, dibuang, seret, diukur kan, dilihat, oh iya berapa itu, misalnya 500, ini 1000, berarti per ininya 200 kan gitu ya, per garisnya ini adalah 200 ya benar, karena ini 1000, ini 500, 100 sorry 100 ini 500, berarti per ininya 500 kan gitu ya. Nah beda, ini sudah sekian 500 karena melihat dari cembung dan tidaknya, makanya ini beda. Saudara tinggal ngikutin ini aja, kira-kira berapa. Kalau di sini Bu ya berarti perkirakan ini 100, mungkin 400, 300 cc kan gitu ya, atau di atas sedikit kurang lebih 325 cc kan gitu ya. Nanti dicatat dulu jam 20 sampai 03.00 produksi urin.
itu 325. Setelah itu baru dilepas, baru dibuang ke suhu mancur, mengalir lah. Oke, paham ya? Itu jangan sampai lupa mencatat sebelum dibuang. Mau full. Terdiam. Dibagi aja udah. Baik, setelah itu kita masuk yang ke